소득 국가 중에도 특히 인도네시아의 활약이 두드러지는데 그 비결이 뭔가요? 인도네시아는 경제 규모가 우리나라의 60% 정도밖에 되지 않는 나라죠. 하지만 이 기부 지수로는 5년 연속 세계 1위 자리를 내주지 않고 있습니다. Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana nih kabar teman-teman? Saya harap kabar teman-teman semua serta keluarga di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Kali ini guys ya, kita akan mereaksi satu video miliknya Back to 90s. Baru-baru ini kan di Malaysia kan sedang ramai ya, ada kejadian di mana orang-orang Bangladesh ya itu kan memenuhi masjid ya saat berbuka puasa. Tetapi sayangnya, sangat-sangat disayangkan ya, banyak ya dari orang-orang Malaysia itu yang merasa bahwa dengan kedatangan orang-orang Bangladesh ini di masjid ini justru membuat mereka resah gitu ya. Kan kalau kita pikir kan nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Kenapa sih gitu? Ada apa sih? Ada masalah apa sih gitu? Orang kan datang ke masjid gitu, yang pasti kan nggak ada niat buruk ya kan, tapi bagi sebagian besar ya orang-orang Malaysia ini justru jadi masalah ya. Kalau kita kan siapapun boleh masuk ya. Terbaru kemarin saya kan buat video justru banyak orang-orang yang bukan Islam ya, nonis itu bisa masuk ya saat berbuka ikut makan itu kan. Kalau saya melihatnya itu sebuah keindahan, sebuah keakraban gitu kan, kebersamaan sesama manusia ya. Bahkan bule-bule pun ikut berbaur juga ya. Makanya kan nggak salah sebenarnya kalau negara kita ini disebut negara paling dermawan di dunia, nomor 1 ya. 7 kali guys kalau nggak salah saya berturut-turut Indonesia mendapat gelar itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya guys ya, langsung saja kita tonton videonya. Namun teman-teman sebelum lanjut nanti teman-teman jangan lupa ya kunjungi channelnya Back to 90s ya. Linknya saya taruh di deskripsi dan pastinya teman-teman didukung channelnya Back to 90s ini ya dengan cara di subscribe pastinya. Oke, langsung kita tonton videonya. 소득 국가 중에도 특히 인도네시아의 활약이 두드러지는데 그 비결이 뭔가요? 인도네시아는 경제 규모가 우리나라의 60% 정도밖에 되지 않는 나라죠. 하지만 이 기부 지수로는 5년 연속 세계 1위 자리를 내주지 않고 있습니다. I literally can't believe that just happened. That was like some sort of storybook experience that just happened right there. I met my new Indonesian mom and yeah, I'm just like skuter, snel benzine. Something. I said, tidak uang. I don't have money. Geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. ইনশাআল্লাহ ওই উপরে আল্লাহর উপরে কসম করে বললাম আমি যতদিন মালয়েশিয়াতে থাকবো আর কখনো মালয়েশিয়া মসজিদে ইফতার করতে যাব না। আমার সাথে বাঙালি বেশি ছিল, যেসব মসজিদগুলোতে বাঙালি বেশি যেত। Indonesia selama 6 tahun berturut-turut diakui sebagai negara paling dermawan di dunia. Kemurahan hati dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap sesama telah membuat negara ini diakui secara global. Bahkan, banyak warga asing yang terkejut ketika mereka membutuhkan bantuan dan bertemu langsung dengan orang Indonesia. Orang Indonesia dengan senang hati membantu tanpa pamrih, dan mereka sering memuji bahwa kebaikan orang Indonesia sangat jarang ditemukan di negara lain. Sebaliknya, contoh hal buruk terjadi baru-baru ini di sebuah masjid di suatu negara. Masjid tersebut mengadakan program buka puasa gratis yang menarik banyak pekerja warga asing untuk ikut serta. Namun, alih-alih mendapatkan sambutan hangat, para pekerja asing ini justru mendapat perlakuan rasis dari warga lokal.
Perlakuan ini membuat mereka trauma dan enggan kembali ke masjid tersebut. Kejadian ini menjadi perbandingan yang kontras dengan kebaikan dan keramahan yang ditunjukkan oleh orang Indonesia yang selalu siap membantu tanpa memandang latar belakang. Ya, betul. 저소득 국가 중에도 특히 인도네시아의 활약이 두드러지는데 그 비결이 뭔가요? 인도네시아는 경제 규모가 우리나라의 60% 정도밖에 되지 않는 나라죠. 하지만 이 기부 지수로는 5년 연속 세계 1위 자리를 내주지 않고 있습니다. 이 보고서에 따르면 2021년 기준으로 인도네시아 성인 10명 중 8명이 돈을 기부했고 자원봉사 활동은 6명 넘게 참여했습니다. 이런 나눔 열정은 종교에서 나오는데요. 인도네시아는 지구상에서 이슬람 신자가 가장 많은 국가로 전체 인구의 약 90%, 2억 3천만여 명 정도가 이슬람 교도입니다. A monkey stole my wallet, and I have no ride to my hotel. Can you take me? I have no money. It's okay? How come you help me, brother? I have. Kenapa membantu? Ya, karena kamu butuh bantuan. Because you need help. Thank you, thank you so much. Well, I'm going to help you, brother. I don't need help. Why? You like help? I'll help Because you. you were very generous, very nice to me. Where are you going? I have 500 for you, brother. Sorry? I have 500 for you. For what? Because you were nice. You were very kind to me. I don't work for you. It's okay, but you. Ini tipnya, oke? Yap, serius. Ya. No, untuk kamu. No. I'm his boss. Tapi ini apa 100? Apa itu? Nah itu pada. Gak usah. Ini, you keep it aja. I'm happy with you. No. No problem, darling. No problem. If you're that one, this is my happiness. No, gak mungkin. No problem. I product by my own. Don't worry about it. Bu, gak bisa. You thinking about your dad, it is my opportunity, you know. Don't worry about it. Serius? Masa sih? Take it for yourself. Oh, terima kasih banyak, Bu. Serius? Oh. Ya, oke. Siap. Oh, terima kasih banyak, Bu. Serius? Serius, please. Kalau ini gratis, saya mau kasih kamu kado juga, oke? No. Ini tipnya, oke? No. Yap, serius. Ya. You small kid. No. Untuk kamu. No. I'm his boss. No. Gak apa-apa. Ini tipnya. No. Serius. No. Saya gak bisa. Saya harus tunggu di sini. Crazy experience. I literally can't believe that just happened. That was like some sort of storybook experience that just happened right there. I met my new Indonesian mom, and I'm just like, I can't believe it. So hungry, I just need like anything to eat. Sorry, will you be able to help eat if you can be able to buy me something to eat, like, or give me anything to eat? Thank you. That's not my duty here, For your security? Yes. Okay, nice, but like, So I just my house as well. Like I've been home like Bentar guys, orang mau minta bantuan justru dikasih kartu anggota security ya tadi ya. Ini nggak tahu di negara mana ini ya, tapi bisa gitu ya. Bukannya mau membantu malah yang ditunjukkan lain. honestly, it was like crazy. No, thank you. I just need like any type of help to get something to eat, or like just buy me something to eat. I have no cash. No. Brilliant. Thank you so much. So great. Anything, bro. Okay, cool. Thank you. Nice to meet you. No, Indonesia. Indonesia. Oh, thank you so much. Thank you, bro. Thank you so much. No worries. Dari Indonesia. Social experiment video. My camera is right down there. You are so kind. I don't want to buy this to me. It's okay. Setelah melihat warga asing yang merasa kagum dengan kedermawanan orang Indonesia, kali ini kita akan melihat sebuah kejadian di sebuah negara yang mendapat peringkat 2 dengan kasus rasisme terbesar di dunia.
Ketika ada sekelompok warga asing yang ingin ikut berbuka bersama di masjid, namun malah mereka terkena rasis oleh warga lokal yang membuat mereka trauma dan tidak ingin kembali ke masjid tersebut. Warga asing di flat Taman Semarak mengumpul dana mereka sendiri dalam menyediakan juadah berbuka puasa untuk dijamu kepada jemaah yang dibuat setiap hari Ahad. Menariknya, mereka memasak secara bergotong royong dan menjamu kira-kira 400 hingga 500 orang termasuk warga tempatan di Masjid Al-Azim Taman Semarak. Pengerusi masjid Muhammad Fakhruddin Abdul Rahman berkata, majlis iftar perdana ini bukan kali pertama, malah sudah masuk tahun kedua pihak masjid beri kebenaran kepada komuniti warga asing. Tambahnya, masjid menjadi tempat perkumpulan warga asing beragama Islam yang majoritinya daripada Bangladesh untuk beribadah sepanjang bulan Ramadan. Selain itu, isu kebersihan turut ditekankan oleh pihak masjid sebelum mereka membenarkan program ini dijalankan kerana ramai yang skeptikal bahawa warga Bangladesh sudah sinonim dengan kekotoran. Walau bagaimanapun, ada juga yang mengatakan bahawa pihak masjid terlalu memberi muka kepada komuniti ini. Tidak terlepas ada yang meninggalkan komen bahawa warga Bangladesh akan mula naik kepala dan menyamakan mereka dengan warga Rohingya. Padahal, kalau hendak diikutkan, tidak perlu pun memandang hina kepada mereka kerana kerja di Malaysia. Mereka bekerja secara halal dan menyumbang kepada ekonomi tempatan. Selagi mereka hidup dengan baik di negara ini tanpa ada masalah, apa salahnya untuk kita raikan? Boleh juga kita merasa juadah mereka sediakan. Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kenalah datang 30 minit lebih awal atau lagi awal lagi bagus. Kemudian, geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi, kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar sebab kita tak boleh halau sesiapa pun datang berbuka. Melainkan masjid dan surau tu dia nak buat secara tertutup dan untuk khadiah dia saja. Itu lain cerita lah. Tapi selagi mana pintu masjid dan surau terbuka, selagi itulah orang akan datang masuk dan kita tak boleh halau dan kita tak boleh nak kata apa. This is Malaysia. কতই না প্রশংসা কইরা ভিডিও করলাম তোমারে নিয়া, আর সেই তুমি কিনা সামান্য ইফতারের জন্য আমাদের পুরো দেশকে নিয়ে অপমান করলা। এক বোতল বিষ এনে দে ভাই, খায়া মইরা যাইগা। আজকের পর থেকে আমরা আর কখনো মালয়েশিয়া মসজিদে ইফতার করতে যাব না। আমার এই ভিডিওটা যারা যারা দেখবেন সবাই আমার সাথে ওয়াদা করবেন, মালয়েশিয়ার মসজিদে আমরা আর ইফতার করতে যাব না ইনশাআল্লাহ। ওই উপরে আল্লাহর উপরে কসম করে বললাম, আমি যতদিন মালয়েশিয়াতে থাকবো আর কখনো মালয়েশিয়া মসজিদে ইফতার করতে যাব না। আমার সাথে আপনারাও ওয়াদা করেন। অবশেষে আমার বাংলাদেশি ভাইদের আল্লাহ ধৈর্য দিছে, মালয়েশিয়ার মসজিদগুলোতে যাওয়া বন্ধ করে দিছে। এখন মালয়েশিয়ানদের ভিডিওতে দেখি মালয়েশিয়ার মসজিদগুলা ইফতারের সময় এবং নামাজের সময়, এশা নামাজের সময় মালয়েশিয়ার মসজিদগুলো পুরাই ফাঁকা, কোনো লোক নাই। মানে যে জায়গায় আগে মসজিদগুলো কানায় কানায় ভরে যাইতো সেই জায়গায় এখন মসজিদগুলায় 8-10 জন মানুষ মিলে ইফতার করে নামাজ পড়ে। গত 2-3 দিন থেকে দেখতেছি মালয়েশিয়ার কোনো মসজিদে আর লোক হয় না আগের মতো। মানে যেসব এলাকাতে বাঙালি বেশি ছিল, যেসব মসজিদগুলোতে বাঙালি বেশি যেত, বাঙালিরা যাওয়া বন্ধ করে দিছে। মালয়েশিয়ানদের অপমানের কারণে বাঙালিরা যাওয়া বন্ধ করে দিছে, এখন আর ওইসব মসজিদগুলোতে নামাজি। Jadi itulah perbedaan kedua negara yang sama-sama memiliki prestasi di dunia, walaupun yang satunya merupakan prestasi buruk. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sok? Tulis di komentar. Itu guys ya, sudah sama-sama kita lihat ya perbedaan antara kita dengan negara tetangga kita ya, sangat jauh lah ya, berbeda jauh ya kan. Kalau mayoritas orang Indonesia ya seperti itu ya, kalau ada orang yang butuh bantuan ya, dengan apa ya, kita itu tanpa diminta berlama-lama langsung ya kan. Apalagi orang itu memang saat yang minta bantuan itu benar-benar terdesak ya kan, nggak pikir panjang langsung
Makanya negara kita ini ya 7 kali berturut-turut menjadi negara paling dermawan di dunia ya guys ya. Di dunia. Seperti penjelasan tadi yang dari Korea tadi itu 8 dari 10 orang itu dengan sukacita itu ya pasti bersedekah ya. 6 dari 10 orang itu suka menjadi relawan. Nah, ini Indonesia ya. Sangat berbanding terbalik ya dengan negara tetangga kita sana itu Bangladesh ya. Masalah berbuka di masjid saja harus dimasalahkan, itu kan nggak masuk akal ya. Apalagi ini berhubungan mungkin kan orang-orang Bangladesh ini juga ingin mendapat takjilan dan makanan gratis ya. Ngapain sih gitu? Bukankah kita di bulan Ramadan ini kan harusnya banyak-banyak bersedekah ya kan? Ya itulah mereka ini. Jadi gimana guys, menurut kalian guys? Kasih komentar ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.